Hari itu langit begitu bersih. Tidak ada awan, tidak ada angin. Hanya panas yang menyengat seperti bara yang menggantung di atas kepala. Jalanan ramai, kendaraan lalu lalang, asap dan debu bercampur di udara. Orang-orang berlalu cepat, ingin segera masuk ke dalam ruangan ber-AC atau sekadar mencari tempat berteduh di bawah bayang-bayang gedung tinggi. Namun di tengah hiruk-pikuk siang yang membakar itu, ada satu pemandangan yang tidak biasa. Satu hal yang membuat sebagian besar orang tidak sadar. Tapi bagi Ardi, itu terlalu janggal untuk diabaikan. Seorang pria tua berdiri di tepi trotoar. Dia tidak berteduh, tidak membawa tenda, hanya satu meja kayu kecil. Dan di atasnya terjejer rapi belasan payung. Semuanya hitam, semuanya tertutup. Tidak ada yang terbuka, tidak ada yang berwarna cerah, tidak ada hiasan, tidak ada papan harga. Dan yang lebih aneh lagi, tidak ada seorang pun yang mendekat. Mereka yang lewat seolah tidak melihatnya. Bahkan ketika mereka berjalan sangat dekat, tak satu pun dari mereka menoleh. Seakan pria itu tidak ada. Seakan hanya Ardi yang bisa melihatnya. Pria tua itu memakai topi bundar dari anyaman bambu. Wajahnya tertutup bayangan, tapi kulitnya tampak sangat keriput dan pucat. Ia berdiri tegak, tubuhnya kaku, dan matanya terbuka lebar, menatap ke satu arah tanpa pernah berkedip. Ardi berdiri beberapa meter darinya, merasa ragu, merasa dia sedang melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Lalu pria tua itu berbicara, "Untukmu yang akan basah saat tidak ada hujan," katanya pelan. Suara itu serak, kering, datar, tidak ada nada basa-basi seperti penjual pada umumnya. Ardi diam, mencoba mencerna kalimat itu. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan bahwa memang tidak ada orang lain yang diajak bicara. Lalu ia menatap pria tua itu lagi. Payung hitam di ujung meja itu kini berada lebih dekat padanya, padahal pria tua itu tidak terlihat bergerak. Dengan hati-hati, Ardi bertanya, "Maksudnya apa, Pak? Ini hari panas." Tidak ada jawaban. Pria itu hanya berdiri. Wajahnya tak berubah, matanya tetap kosong. Tapi tubuhnya terasa menekan udara di sekitarnya, membuat suasana menjadi hening, membuat langkah Ardi seperti terkunci di tempat. Ardi akhirnya mendekat. Entah mengapa, ia mengulurkan tangan, menyentuh gagang payung itu. Dan saat itu terjadi. Dunia di sekelilingnya berubah. Cahaya matahari seperti diredupkan sesaat. Suara kendaraan memudar, suara angin hilang, dan dari kejauhan terdengar tetesan air. Padahal langit tetap terang. Tangannya masih menggenggam payung, tapi rasanya seperti sedang memegang sesuatu yang lebih berat dari sekadar benda biasa, seperti memegang peringatan. Ardi berusaha menenangkan diri. "Berapa harganya?" Pria tua itu tersenyum. Namun senyumnya bukan senyum manusia. Bibirnya perlahan naik, tapi wajahnya tetap kaku. Matanya tetap menatap lurus. Tidak ada kehangatan, hanya kekosongan. "Sudah dibayar," jawabnya. Ardi bingung. "Maksudnya waktumu," jawab pria tua itu. "Sudah dibayar dengan waktumu." Ardi membuka mulut hendak bertanya lagi, tapi sebelum sempat mengucapkan apapun, seseorang menepuk bahunya. "Mas, minggir dong. Ngapain bengong di sini?" kata seorang ibu-ibu yang berjalan sambil mengipas wajahnya dengan koran. Ardi menoleh, hanya sebentar. Dan ketika ia melihat kembali ke arah pria tua tadi, dia sudah tidak ada. Mejanya hilang, payung-payungnya lenyap, trotoar kosong. Tidak ada bekas keberadaan apapun di tempat itu. Bahkan, bayangan pun tidak tertinggal. Yang ada hanya Ardi, berdiri sendiri di bawah langit yang semakin panas. Dan di tangannya tergenggam erat sebuah payung hitam yang entah sejak kapan begitu dingin saat disentuh. Di kejauhan, suara azan zuhur berkumandang, tapi di hati Ardi
satu suara lain ikut bergaung. Satu suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, namun terasa seperti milik dirinya sendiri. Payung hitam itu masih ada di tangan Ardi. Tak ada yang tahu dari mana datangnya. Tak ada yang melihat bagaimana ia memperolehnya. Tapi Ardi berdiri di sana, di bawah panas matahari, menggenggam benda itu seolah ia tak bisa melepaskannya lagi. Ia melangkah perlahan menuju kosnya. Langkahnya berat, bukan karena lelah, tapi karena pikirannya terus terbayang pada satu hal. Suara pria tua tadi. Waktumu sudah dibayar dengan waktumu. Apa maksudnya? Sesampainya di kamar, Ardi menaruh payung itu di pojok ruangan, tepat di samping pintu. Ia menatapnya selama beberapa detik, lalu memalingkan wajah. Ditariknya napas dalam-dalam, mencoba mengalihkan pikirannya. Tapi dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, hujan tidak turun, tidak juga keesokan harinya. Bahkan 2 hari berturut-turut, cuaca terus panas, terik, menyengat. Namun ada satu hal yang berubah. Kamar Ardi mulai lembab. Tanpa hujan, tanpa genteng bocor, tanpa kebocoran pipa, tapi dinding kamar mulai basah. Lantainya terasa dingin dan licin. Bahkan spray tempat tidurnya pun seperti terkena embun setiap pagi. Dan payung itu tetap di tempatnya. Tidak basah, tidak kering, tidak berubah sedikit pun. Sampai suatu malam, ketika Ardi sedang tertidur, ia terbangun oleh suara tetesan air. Perlahan, teratur, tap-tap. Ia duduk, mendengarkan. Suara itu berasal dari dekat pintu, dari arah payung itu berada. Perlahan ia bangkit dan mendekat. Dan saat cahaya dari lampu kamarnya menyinari pojok ruangan, Ardi melihat genangan air kecil di lantai, tepat di bawah payung hitam itu. Meski semua bagian payung kering, lantai di bawahnya basah. Tidak masuk akal. Dengan ragu, Ardi membungkuk dan menyentuh lantai. Dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin yang menusuk langsung ke dalam tulang. Dingin yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat tanpa alasan jelas. Dia berdiri, ingin memindahkan payung itu. Tapi saat tangannya menyentuh gagang payung, payung itu terbuka sendiri. Cepat, tanpa angin, tanpa dorongan. Seolah ada tangan tak kasat mata yang membentangkannya. Dan seketika itu juga, lampu kamarnya padam. Gelap total. Ardi mundur. Nafasnya memburu. Tubuhnya gemetar. Ia memanggil nama Tuhan berulang kali. Tapi gelap itu seperti menyerap suaranya, membuatnya terasa sendirian. Lalu terdengar suara sesuatu, bukan air, bukan angin, tapi langkah kaki, pelan, berat, basah. Langkah itu berasal dari luar kamarnya, dari lorong kecil menuju dapur bersama. Ardi tidak bisa melihat apapun, tapi ia bisa mendengar, dan entah kenapa bisa merasakan sesuatu sedang mendekat. Lalu pintu kamarnya diketuk, tok, tok, tok. Ardi menahan napas, berkeringat. Meski suhu di dalam kamar serasa menurun drastis, jantungnya berdebar semakin cepat. Ketukan itu terdengar lagi, tok, 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 3 kali. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhnya membeku. Tak satu pun penghuni kos yang biasa mengetuk pelan seperti itu. Tak satu pun dari mereka yang akan datang malam-malam begini. Lalu, suara itu datang tepat dari balik pintu, payungnya. Jangan dibuka di dalam ruangan. Suara serak, kering, sangat pelan, tapi cukup jelas untuk membuat Ardi mundur selangkah. Ia menoleh ke arah payung yang kini terbuka, penuh di tengah kamar. Dan untuk pertama kalinya, ada bayangan kaki di bawah payung itu, seperti seseorang sedang berdiri di balik kanvas hitamnya. Tapi tidak ada tubuh, hanya kaki, 2 kaki basah, telanjang, menghadap ke arah Ardi. Bayangan itu tidak bergerak,
Dua kaki telanjang, basah, berdiri tepat di bawah payung hitam yang terbuka sendiri di tengah kamar. Ardi terpaku, seluruh tubuhnya membeku. Otaknya menolak apa yang dilihat matanya. Tidak masuk akal, tidak logis. Ia mundur perlahan, tapi lantai licin karena basah, tumitnya terpeleset sedikit, membuatnya terduduk. Nafasnya memburu, matanya masih mengarah ke payung itu. Kaki-kaki itu masih di sana, tidak beralas, tidak ada suara, tidak ada tubuh, hanya kaki, diam, tapi menghadirkan teror yang lebih besar dari apapun yang pernah Ardi rasakan sebelumnya. Payung itu bergoyang pelan, seolah angin berhembus dari dalam. Bukan dari luar kamar, suara tetesan air masih terdengar, tapi kini tidak hanya dari lantai, tapi dari atas. Ardi mendongak. Langit-langit kamarnya yang sebelumnya kering, kini menghitam, basah, seperti rembesan air mengalir turun perlahan. Tapi bukan air biasa. Warnanya pekat, hampir seperti tinta, dan aromanya amis, seperti darah yang sudah lama membeku. Lalu terdengar suara lagi. Sudah kubilang, jangan dibuka di dalam ruangan. Suara itu tidak datang dari luar pintu, tapi dari dalam kamar, dari balik payung, pelan, dekat, membisik, tapi terasa menusuk langsung ke dalam telinga Ardi. Payung itu mulai bergetar. Bukan seperti digoyang angin, tapi seperti sesuatu di dalamnya sedang berusaha keluar. Ardi ingin bangkit, tapi tubuhnya tak mau bergerak, seolah ditahan oleh udara dingin yang membungkus ruangannya. Dan kemudian suara ketukan terdengar lagi. Tok, tok, tok. Tapi kali ini bukan dari pintu, tapi dari balik payung. 3 kali, seperti kuku mengetuk gagang kayu dari dalam. Dan saat itulah kaki di bawah payung mulai bergerak 1 langkah ke depan. Tapi kepala payung tidak ikut maju, tetap terbuka dan diam. Seperti sesuatu di baliknya bisa bergerak bebas tanpa menggeser payung itu. Langkah kedua, air mulai menggenang di lantai. Payung itu masih terbuka, tapi kini di bawahnya mulai terlihat bayangan lain. Perlahan, seperti tubuh manusia sedang terbentuk dari bawah ke atas. Ardi menatap tak berkedip. Wajah mulai terlihat, tapi bukan wajah yang utuh. Tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya kulit pucat yang membentuk-bentuk wajah. Mulutnya terlalu lebar, dan di sekeliling wajah itu, air menetes turun terus-menerus. Seperti kepalanya adalah sumber. Hujan, tiba-tiba payung itu menutup sendiri, cepat, seperti dijepret angin. Tapi tidak ada tangan yang menyentuhnya, dan semua bayangan hilang. Lampu kamar menyala kembali. Tetesan air berhenti. Langit-langit kembali normal. Tidak ada genangan di lantai. Tidak ada suara. Hanya Ardi duduk sendiri, gemetar, terengah. Ia menoleh. Payung hitam itu kembali tertutup, berdiri di pojok kamar. Seperti sebelumnya, tidak basah, tidak bergerak. Tapi ada satu hal yang berubah. Kini, di lantai dekat payung, ada sepasang jejak kaki basah menuju tempat Ardi duduk. Dan tak jauh dari sana, selembar kertas kecil. Ardi mengambilnya dengan tangan gemetar. Tulisan di sana tercetak jelas. Simpan payungnya, gunakan hanya saat tidak ada hujan. Jangan sampai orang lain membukanya. Ardi menatap tulisan itu lama, lalu menoleh ke arah payung. Jantungnya berdegup keras, karena ia sadar tulisan itu bukan peringatan, tapi perintah. Ardi duduk membeku di lantai kamarnya. Tatapannya tertuju pada tulisan itu. Tangannya gemetar, pikirannya penuh tanya. Tapi satu hal sudah jelas, ia tidak lagi punya kendali penuh atas hidupnya. Payung itu telah memilihnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Ia tetap beraktivitas seperti biasa. Bekerja,
makan, tidur, tapi di kepalanya suara itu terus mengiang. Gunakan hanya saat tidak ada hujan, jangan sampai orang lain membukanya. Dan lebih dari itu, Ardi merasakan perubahan. Setiap malam, lantai kamarnya tetap basah. Bukan seluruh lantai, hanya satu titik. Di bawah payung hitam itu, tetesan air muncul, entah dari mana. Kadang mengalir, kadang hanya 1-2, tapi tak pernah berhenti. Anehnya, setiap pagi, jejak kaki selalu muncul kembali. Mulai dari dekat payung, melingkar di sekeliling tempat tidurnya, lalu menghilang begitu saja. Ardi mencoba mengabaikan. Ia bahkan memindahkan payung itu ke dalam lemari, mengikatnya dengan kain, lalu menyegelnya dengan plastik. Tapi tetap saat ia bangun, payung itu kembali berdiri di pojok ruangan, dalam posisi tegak dan kering, seolah tak pernah dipindahkan. Puncaknya terjadi pada malam kelima. Ardi tertidur lebih cepat malam itu karena kelelahan. Namun tengah malam, ia terbangun oleh suara aneh. Bukan tetesan air, bukan langkah kaki, tapi suara orang menangis. Tangis pelan, lirih, seperti dari perempuan. Suara itu berasal dari luar jendela kamarnya. Padahal kamar Ardi ada di lantai 2. Jendela itu menghadap ke atap rumah tetangga. Tak mungkin ada orang berdiri di luar sana. Ardi menoleh perlahan. Suara tangis semakin jelas. Dan saat ia melirik ke arah jendela, ada payung hitam terbuka di luar sana. Tepat di depan kaca jendelanya, berdiri di tengah atap yang miring dan licin. Payung itu tidak bergerak, tapi dari bawahnya terlihat 2 tangan mencengkeram gagangnya erat. Jari-jarinya kurus, kuku-kukunya panjang dan pecah-pecah. Dan suara tangis datang dari balik payung itu. Ardi merunduk, jantungnya berdentum kencang. Ia menahan napas, mencoba meyakinkan diri bahwa ini mimpi. Tapi kulitnya merinding, kakinya gemetar, dan tubuhnya benar-benar membeku. Lalu suara tangis itu berhenti, digantikan oleh bisikan yang sangat dekat. Kenapa disimpan? Ardi menoleh cepat ke arah pojok kamar. Payung yang seharusnya ada di lemari kini kembali berdiri di sana, terbuka, lantainya basah. Dan di bawah payung itu ada sosok. Kali ini bukan hanya kaki, tapi tubuh setengah membungkuk. Rambut panjang menjuntai hingga menyentuh lantai. Badan kurus, pakaian lusuh, dan wajah menghadap ke lantai, tak terlihat. Perlahan, sosok itu mengangkat kepalanya. Tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya lubang gelap di tengah wajahnya. Seperti lubang payung itu sendiri telah membentuk wajah manusia. Dan dari lubang itu keluar suara serak. Payungnya belum ditutup dari waktu yang lalu. Lalu sosok itu menghilang. Begitu saja, lampu kamar berkedip. Angin dingin menyeruak dari bawah pintu. Dan ketika Ardi berlari ke arah jendela, payung di luar sana sudah tak ada. Hanya sisa tetesan air di kaca. Ardi mundur, napasnya tersengal. Tapi kali ini dia tahu ini bukan sekadar gangguan. Ada sesuatu yang tertinggal terbuka, entah di dunia ini atau di tempat lain. Dan selama itu belum ditutup, akan terus ada yang keluar mencarinya. Ardi tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah tanpa mata itu kembali muncul. Suara lirih dari balik payung terngiang-ngiang di telinga. Bahkan suara kipas angin pun terdengar seperti bisikan. Pagi harinya, Ardi hanya duduk diam di kamar, menatap payung hitam yang kini tergeletak tertutup di pojok ruangan. Tapi kali ini, ia tak yakin apakah itu tertutup sepenuhnya atau hanya sedang diam, menunggu. Kertas kecil yang dulu muncul di lantai, kini ia simpan di saku. Tulisan di atasnya sudah mulai luntur karena lembab. Tapi ia hafal isinya di luar kepala. Gunakan hanya saat tidak ada hujan.
Jangan sampai orang lain membukanya. Ardi mulai mencari. Ia membuka internet, bertanya di forum-forum misteri, menelusuri video dan artikel tentang kejadian aneh di kotanya. Hingga akhirnya ia menemukan sesuatu. Sebuah unggahan di blog lama tertanggal 7 tahun lalu. Judulnya Payung Tanpa Bayangan. Di dalamnya, seorang pengguna dengan nama samaran menceritakan pengalaman aneh menemukan penjual payung di siang hari yang sangat terik, membeli satu payung hitam, lalu mengalami gangguan berhari-hari setelahnya. Lantai kamar basah, suara tangisan. Sosok berdiri di pojok kamar, payung yang selalu kembali meski disembunyikan. Ardi membeku. Semuanya persis. Tapi yang membuat napasnya tercekat adalah kalimat terakhir tulisan itu. Jika kau menemukan ini, berarti aku sudah tidak ada, tapi payung itu mungkin masih di luar sana, mencari yang baru. Ardi menatap payung di sudut ruangan. Lalu ia membuat keputusan. Malam itu, ia kembali ke tempat di mana ia pertama kali melihat pria tua itu. Trotoar di dekat halte, di bawah terik matahari. Tapi kini, malam, jalanan sepi. Angin dingin berhembus dari arah sungai kecil tak jauh dari sana. Dan di sana, meja kayu itu kembali muncul. Payung-payung hitam berjejer, teratur, sama seperti sebelumnya. Tapi pria tua itu tidak ada. Ardi mendekat. Tangan gemetar, tapi ia merasa seperti sedang berjalan mengikuti sesuatu yang sudah ditulis sejak lama. Takdir, kutukan, atau mungkin gilanya waktu. Di atas meja itu tergeletak sebuah buku lusuh. Ardi membukanya. Halaman pertama berisi tulisan tangan, daftar nama, tanggal, dan di samping masing-masing nama tertulis satu kata: menghilang, menghilang, menghilang. Dan kemudian Ardi belum ditentukan. Tangan Ardi bergetar hebat. Ia menutup buku itu, melangkah mundur. Tapi saat ia menoleh ke belakang, jalanan sudah kosong. Lampu-lampu jalan padam. Halte menghilang. Tidak ada kendaraan, tidak ada suara. Hanya satu hal yang berubah. Meja kayu itu kini hanya memiliki satu payung tersisa. Dan dari kegelapan, seseorang mendekat. Langkahnya pelan, napasnya berat, sosoknya tinggi dan kaku. Dan Ardi tahu, meski wajahnya belum terlihat, ia mengenali siluet itu. Pria tua penjual payung. Kini berdiri hanya beberapa langkah di hadapannya. Wajahnya tetap tertutup bayangan topi. Tapi dari balik bibir keringnya, terdengar satu kalimat yang sama seperti pertama kali ia dengar. Untukmu yang akan basah saat tidak ada hujan. Dan kali ini Ardi tahu itu bukan tawaran. Itu peringatan terakhir. Atau mungkin undangan. Ardi berdiri diam. Pria tua itu sudah di hadapannya. Bayangan topi bambu menutupi sebagian besar wajahnya. Tapi mata itu kini terlihat jelas, kosong, hitam, dalam, seperti lubang tak berdasar. Seperti tempat di mana semua yang basah disimpan untuk selamanya. Payung terakhir di atas meja perlahan bergerak sendiri. Berdiri tegak, kemudian terbuka. Suara lipatan kain yang terbuka itu tidak seperti payung biasa. Lebih berat, lebih dalam, seperti suara daging yang disobek paksa. Dan dari bawahnya genangan air mulai muncul. Namun jalanan tetap kering. Udara tetap dingin, tak ada hujan. Ardi tak bergerak. Tapi kakinya perlahan terasa tenggelam. Air hitam merayap dari bawah payung dan mengalir ke arah tempatnya berdiri. Dingin, menyerap, mengunci, seolah waktu ikut melambat bersama cairan itu. Pria tua itu berbicara lagi. Seseorang harus menjaga pintunya. Sampai yang berikutnya datang. Ardi mulai memahami. Payung itu bukan sekadar benda. Ia adalah
Gerbang, jalur masuk, dan penjaga sebelumnya adalah pria itu. Ardi mencoba mundur, tapi genangan di kakinya sudah mengeras. Bukan jadi es, tapi seperti lumpur pekat yang tak bisa dilepaskan. Ia ingin berteriak, tapi suara hilang dari tenggorokan. Dunia di sekitarnya mulai memudar. Dan saat ia mencoba berpaling, pria tua itu tersenyum, perlahan, tanpa emosi. Dan dalam sekejap, tubuhnya hancur, meleleh seperti lilin terbakar, menyatu dengan tanah, lenyap dalam air hitam yang terus membesar. Hanya payung itu yang tetap berdiri, kini menghadap Ardi. Dan sebelum semuanya benar-benar tenggelam, ia melihat sesuatu di dalamnya. Ratusan tangan menjulur dari sisi dalam kain hitam, meronta, meminta tolong. Tapi suara mereka tidak keluar, hanya ekspresi, mulut terbuka lebar, mata melotot, semua wajah tanpa suara, tapi penuh penderitaan. Payung itu menelannya. Ardi tak sempat lari, dunia di bawahnya runtuh. Ia terhisap dalam gelap, dalam basah, dalam diam, dan satu-satunya suara yang ia dengar hanyalah bisikan, "Selamat datang." Pagi harinya, langit kembali cerah, panas, jalanan ramai. Di sudut trotoar dekat halte, seseorang berdiri di bawah sinar matahari. Topi bambu, meja kayu kecil, dan satu baris payung hitam tertutup rapi di atasnya. Seseorang lewat, melirik sebentar. Pria itu mengangguk dan berkata dengan suara yang sangat pelan, "Untukmu, yang akan basah saat tidak ada hujan."